Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. 91,1 FM Radio Robani merajut ilmu dan peradaban generasi Robani dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan malam hari ini. Kita kembali dimudahkan untuk berjumpa atau bersua di sebuah program yang menghadirkan kajian ringan, perbincangan ringan insyaallah penuh manfaat dan faedah untuk antum semuanya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon juga salawat ini tersampaikan selalu kepada seluruh keluarga, kepada para sahabat dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, generasi Robani dapat pemirsa KMTV juga sahabat Pondasi, kita kembali di Pondasi Podcast Dakwah Islami. Ini merupakan episode ke-6 dan alhamdulillah kita sudah kembali bersama guru kita yang sangat luar biasa, yakni Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Nanti kita akan membahas di antara dua hal besar yang sangat penting dan mudah-mudahan saja ini bisa memudahkan antum juga dalam memahami ataupun menjalankan ajaran agama ini, yaitu di antara manhaj dan mazhab. Kita akan berbincang bersama guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu beliau yang sudah berkesempatan hadir di malam hari ini. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat Ustadz ya? Barakallahu. Alhamdulillah. Baik Ustadz, episode demi episode sudah kita lewati Ustadz, dan malam hari ini kita akan berbincang mengenai antara manhaj dan mazhab Ustadz. Ini mungkin sebagian kita atau antum yang mendengar ataupun antum yang hadir di studio ada yang menyangka agak berat ini tema, tapi kita ringan-ringankan saja Ustadz. Kita buat ringan dan kita buat mudah. Mudah-mudahan juga ini bisa mempermudah antum dalam memahami dan menjalankan ajaran agama ini. Kita ke satu pertanyaan pertama Ustadz, kalau kita mendengar tema antara manhaj dan mazhab ini, yaitu apakah sama ini Ustadz, manhaj dan mazhab, atau justru berbeda, atau pentingkah keduanya, atau kita pilih salah satu saja dalam beragama ini Ustadz? Baik. Ini fadal Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, para pendengar dan para pemirsa, pada malam hari ini kita kembali berbincang-bincang ya dalam tema antara manhaj dengan mazhab. Sering dipertanyakan ini apakah dua istilah ini adalah dua hal yang sama atau dua hal yang berbeda, ataukah ada titik kesamaan dan titik perbedaannya. Saya mencoba untuk memberikan pendekatan yang lebih mudah agar kita bisa memahami apa itu manhaj dan apa itu mazhab gitu. Untuk memahami dua istilah ini kita bisa melihat dari beberapa sisi. Yang pertama, kita bisa memahaminya secara mudah bahwa manhaj itu adalah metode, sedangkan mazhab itu hasil dari sebuah metode. Jadi manhaj itu metode, mazhab itu hasil dari sebuah metode. Maka ketika ada lahir sebuah mazhab, maka pastilah mazhab itu lahir karena ada sebuah metode sampai kepada sebuah pemikiran gitu atau sebuah pendapat. Itu di satu sisi kita bisa memahami seperti itu. Di sisi yang lain kita bisa mengatakan bahwa manhaj itu merupakan metode secara umum dalam beragama yang mencakup ke dalamnya berbagai sisi dalam beragama itu sendiri. Bisa dalam persoalan akidah, bisa dalam persoalan ibadah. Jadi metode kita berakidah seperti apa?
Manhaj kita dalam beragama, beribadah seperti apa. Jadi manhaj di sini adalah metode secara umum dalam beragama, dalam menjalankan agama ini. Sementara sedangkan mazhab itu lebih identik kepada pengelompokan pemikiran dalam persoalan-persoalan tertentu. Yang dalam hal ini lebih cenderung digunakan istilah mazhab dalam persoalan fikih. Walaupun bukan hanya dalam masalah fikih saja. Ada nanti dalam masalah aliran pemikiran atau dalam persoalan akidah juga bisa disebut sebagai mazhab. Cuma memang yang lebih dominan nampaknya kalau dibilang mazhab itu yang terbayang oleh kita itu cenderungnya adalah pengelompokan pemikiran dalam persoalan fikih. Maka kita mengenal ada mazhab Abu Hanifah, ada mazhab Imam Malik, mazhab Maliki, ada mazhab Syafi'i, ada juga mazhab Hambali yang dipelopori oleh Imam Ahmad Ibn Hambal. Dalam artian yang kedua ini, mazhab nampaknya lebih kecil skop bahasannya daripada manhaj. Karena manhaj itu metode berpikir secara umum dalam beragama yang masuk padanya berbagai persoalan agama, akidah, ibadah, muamalah. Bagaimana metode kita bermuamalah? Bagaimana manhaj kita dalam menjaga akidah kita? Bagaimana manhaj kita dalam memahami persoalan ibadah, fikih dan lain sebagainya? Masuk semuanya. Sementara mazhab lebih kepada kepada bagian-bagian dari beragama itu sendiri. Kalau seandainya kita bicara fikih, maka kita mengenal mazhab-mazhab fikih. Kalau kita bicara teologi gitu ya, itu juga ada aliran-aliran atau yang juga sering dibahasakan dengan mazhab dalam pemikiran akidah, pemikiran teologi. Maka ada mazhab Mu'tazilah, aliran Mu'tazilah yang dalam hal ini. Jadi orang sering sebut aliran Mu'tazilah, ya silakan saja. Sebut mazhab Mu'tazilah, ya silakan saja. Jadi itu sudah mengambil bagian dari beragama. Nah, jadi dengan dua makna ini saya kira kita bisa paham lah gitu ya. Yang pertama tadi dikatakan bahwa yang namanya manhaj itu sebagai metode, sedangkan mazhab adalah hasil dari sebuah metode. Ketika ada orang punya metode dalam berpikir, pasti akan ada yang dihasilkannya dari metode berpikirnya tadi, dari manhaj berpikirnya tadi itu. Nah, apa yang dihasilkan oleh sebuah manhaj, itulah nanti yang akan menjadi sebuah mazhab. Maka mazhab itu bermacam-macam nanti, karena memang mereka punya metodenya masing-masing. Kalau kita bicara aliran teologi umpamanya, ada mazhab Mu'tazilah sampai kepada hasil sebuah pemikiran Mu'tazili disebabkan oleh manhaj yang mereka pakai. Ada nanti Khawarij umpamanya atau Murji'ah umpamanya, itu kan bagian dari aliran-aliran. Mereka punya metode dalam merumuskan sesuatu dan sampai dia kepada hasil dari berangkat dari metode tadi gitu. Nah, itu. Jadi ini yang satu sebagai metodenya, sedangkan mazhab adalah sebagai hasil. Atau kita coba pandang dalam artian yang lebih luas, manhaj adalah metode beragama secara umum, sedangkan mazhab bagian-bagian kecil yang pengelompokan pemikiran yang ada dalam beragama. Saya kira itu untuk mukaddimahnya. Tapi lazimnya kalau untuk dalam hal pemikiran akidah itu lebih tidak disebut manhaj, tidak disebut mazhab ya Ustaz ya, lebih sering disebut sebagai aliran atau orang sering membahasakan aliran gitu. Tapi dalam buku-buku Arab itu juga sering juga disebut sebagai mazhab. Tapi kalau sudah diterjemahkan ke kita, nampaknya memang seperti yang saya katakan tadi, mazhab itu lebih kepada persoalan fikih gitu. Tetapi untuk hal yang lain itu juga akan dapat disebut sebagai mazhab. Nah, manhaj ini sendiri Ustaz, metode ini sendiri ini diambil apakah memang dari satu kesatuan dari yang diajarkan oleh Rasulullah SAW atau memang keempat imam mazhab yang masyhur yang kita ketahui ini
menghasilkan pemikirannya sendiri dalam memahami agama ini. Iya, baik. Kalau tadi dikatakan bahwa manhaj itu merupakan metode berpikir secara umum dalam beragama, oleh karena itu memang tidak dapat tidak yang benar dan yang tepat dalam beragama itu, bagaimana metode kita beragama, ya adalah mengikuti metode atau cara yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan diikuti oleh para sahabat-sahabatnya. Kalau kita mendengar ada istilah generasi salaf gitu ya, generasi salaf itu kan generasi terbaik yang memang dapat pujian dari Allah Subhanahu Wa Taala, kan Rasul juga bilang seperti itu, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Jadi ada 3 generasi yang dapat garansi dari Rasulullah. Oleh karena itu, dikarenakan oleh manhaj itu sebagai metode beragama secara umum, maka cara yang paling tepat adalah cara generasi terbaik. Cara generasi terbaik umat ini, yang dalam hal ini adalah Rasul, sahabat, tabi'in gitu ya, dan atba'ut tabi'in, di mana mereka beragama dengan cara yang itu yang bisa kita ikuti, kita jadikan panduan. Dan dalam hal ini yang diikuti itu adalah manhajnya, metode mereka beragama. Bukanlah nanti melihat masing-masing individu apa yang mereka lakukan, yang mungkin saja terkadang terjadi berbagai hal yang mungkin di situ ada kekeliruan gitu. Jadi jangan nanti ketika ada satu orang di antara tabi'in yang melakukan sesuatu dan yang lain tidak pernah melakukan, lalu yang satu ini menjadi pegangan untuk dikembangkan. Nah, sekarang yang kita ikuti bukan perorangannya. Jadi ketika dikatakan manhaj salaf, itu bukan individu mereka masing-masing, tetapi adalah manhaj mereka secara umum sebagai generasi terbaik yang memang yang sudah diakui dan dijamin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena nanti kalau seandainya kita baca sejarah perkembangan para ulama-ulama itu atau pada generasi terbaik itu, tidak mustahil nanti kita menemukan ada sesuatu dari kalangan tabi'in umpamanya yang oleh mayoritas itu tidak diterima. Jadi jangan gara-gara hanya karena ada satu orang tabi'in yang melakukan itu, lalu kemudian dijadikan pegangan untuk kemudian dipegang dan dikembangkan. Nah, jadi sekali lagi ini perlu dipahami secara baik, karena banyak yang salah paham dalam persoalan ini. Bukan individunya, tapi metodenya secara umum dalam beragama mereka bagaimana. Nanti insya Allah akan bisa kita kembangkan lebih. Jadi boleh dikatakan pribadi sahabat itu ataupun tabi'in itu sendiri memang tidak masum, Ustaz ya. Bisa jadi melakukan kesalahan yang nanti bisa jadi itu dijadikan alasan untuk seseorang ataupun generasi zaman sekarang untuk mengembangkan itu adalah sesuatu yang benar di zaman tabi'in ataupun di zaman sahabat. Iya, yang namanya manusia kan, yang namanya manusia. Kita kalau baca sejarah para sahabat, berapa banyak sahabat yang dulu suka mabuk kan? Bahkan ada yang jadi imam dalam keadaan mabuk, lalu dibacanya qul ya ayyuhal kafirun kan enggak selesai itu ayat itu kan, la a'budu ma ta'budun wala antum ma'abiduna ma'abud, diulang-ulang terus. Ternyata dia dalam keadaan mabuk. Jadi bukan persoalan pribadinya. Sahabat itu secara umum udul. Itu kaidah dalam oleh ulama hadis itu, as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat itu semua mereka terpercaya. Jadi ketika ada satu dari individu yang mungkin terjadi kekeliruan, dia kan manusia. Dia kan manusia yang mungkin saja terjadi salah. Bukan itu yang dikedepankan. Dan bukan berarti nanti ketika terjadi satu kesalahan itu mencederai kaidah yang dibuat oleh ulama hadis tadi itu. Oh, kalau begitu sahabat berarti enggak. Ini kita harus harus benar-benar paham dalam persoalan ini. Tidak dikarenakan oleh kesalahan satu individu lalu membuat yang lain menjadi rusak. Ustaz, kalau tadi sudah dikatakan seperti yang disampaikan tadi mengenai manhaj dan mazhab ini ciri dari seseorang itu
bermanhaj yang benar itu seperti apa Ustaz? Ciri manhaj yang benar itu seperti apa? Kemudian boleh tak dipilih Ustaz? Kan kita berbicara antara manhaj dan mazhab. Apakah kita boleh memilih manhaj saja dan mazhab kita boleh berbeda-beda atau seperti apa Ustaz? Iya. Kalau tadi kita sudah katakan bahwa metode beragama yang benar itu adalah metode salaf. Nah, Metode generasi terbaik. Metode yang memang langsung dibina, dibimbing langsung oleh Rasulullah, yang dalam ini adalah para sahabat atau mereka-mereka yang dibina oleh para sahabat yang dibina oleh Rasul. Ya kan, ada Rasul, sahabat, tabi'in. Inilah metode beragama yang paling benar. Lalu apa di antara ciri-ciri metode beragama mereka? Nah, kita perlu paham, benar-benar harus paham dalam hal ini, dan ini tidak hanya sekedar klaim, tetapi sampai harus ke substansinya, bukan hanya sekedar bahasa-bahasa, dugaan-dugaan saya begini lalu dianggap sebagai pengikut ulama salaf atau bagaimana. Enggak, substansinya seperti apa. Maka diantaranya adalah, di antara metode generasi terbaik dalam beragama itu adalah mereka beramal berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan dengan pemahaman yang benar dari generasi terbaik itu. Ini yang pertama sekali, dan ini kata kunci, bahwa sesungguhnya metode yang beragama yang paling benar atau bahkan yang benar itu adalah ketika berpedomankan kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka tadi saya awali dan kata-kata tidak cukup sekadar klaim, dan ini perlu dipahami baik-baik, bukan berarti kan ada orang kan kembali kepada Quran dan Sunnah dianggap seolah-olah kita tidak memerlukan ulama. Ini salah. Seolah kita mengesampingkan ulama. Seolah kita menyampingkan ulama. Kita mau paham hadis dari mana lagi kalau bukan dari para ulama? Bahasa Arab aja boleh potong. Tidak tahu mana maf'ul, mana fa'il. Bagaimana kita bisa paham Al-Quran kalau kita tidak ambil dari para ulama? Tapi mengambil ilmu dari para ulama sebagai sebuah cara belajar dalam mendalami agama, itu yang diikuti dari sekian banyak ulama yang ada adalah ketika mereka memang benar-benar berpedomankan kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini juga bukan berarti kita tidak perlu belajar mazhab. Kita mau belajar fikih itu, umpamanya kita mempelajari fikih melalui mazhab, silakan saja. Tetapi nanti mazhab kan banyak, mazhab A, mazhab B, mazhab C. Ketika terjadi perselisihan di antara mazhab ini, yang mana yang harus kita kedepankan? Disinilah perlunya kita belajar, perlu mencari tahu, dan ulama banyak yang sudah memberikan solusi itu. Di antara sekian banyak terjadi perbedaan, yang manakah kira-kira yang paling mendekati kepada Al-Quran dan Sunnah? Maka arti dari berpedoman atau berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah itu bukan waktu meninggalkan ulama. Kita wajib menghargai para ulama. Ulama itu warasatul anbiya. Di lidah mereka keluar ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi. Di lidah mereka keluar penjelasan-penjelasan agama. Wajib untuk kita hargai. Tapi ketika ada di antara mereka yang keliru terhadap satu persoalan, sementara ulama yang lain dianggap lebih kuat landasan-landasan hukumnya, kita harus dengan senang hati mengambil mana yang lebih kuat, yang lebih mendekati kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi ini poin yang pertama ini, bahwa metode salaf dalam beragama itu mengembalikan atau beragama berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang harus jadi. Jadi dasar agama itu Quran dan Sunnah. Kita beragama, kita beribadah di atas Al-Quran dan Sunnah.
Bukan beribadah di atas selain itu, bukan beribadah di atas pandangan-pandangan yang kadang-kadang dia tidak punya dalil. Ini fanatik ini sulit untuk diatasi ini karena sudah mendarah daging di hati banyak orang. Ketika dia sudah meyakini satu pendapat dalam satu mazhab, tidak mungkin berubah katanya. Ini sampai mati. Kita beragama bukan seperti itu. Beragama adalah di atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, metode gitu ya. Yang kedua, metode beragamanya ulama salaf itu adalah mereka lebih mendahulukan nas daripada akal. Ini metode ini. Jadi mereka mendahulukan nas Al-Quran kah, hadis kah, daripada akal. Jadi kalau seandainya ada seolah-olah bertentangan antara nas dengan akal, mereka abaikan akalnya. Mereka memilih nas. Datang ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an atau datang hadis-hadis dari ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepertinya hadis ini oleh akalnya mungkin tidak masuk. Tapi generasi salaf mereka mengabaikan akalnya. Yang mereka kedepankan apa? Yang mereka kedepankan adalah nas itu sendiri. Karena beragama bukan berdasarkan akal. Agama berdasarkan lagi-lagi nas. Dulu ketika disampaikan kepada Abu Bakar peristiwa Isra Mi'raj, kan Abu Jahal sudah menolak itu kan? Kenapa dia tolak? Karena dia baca pakai akalnya. Tidak mungkinlah naik sampai ke Sidratil Muntaha, belum masuk waktu fajar sudah sampai pula dia ke Mekah kembali. Pada perjalanannya itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja bisa 3 bulan. Sekarang tidak cukup sampai Aqsa, sampai pula Sidratil Muntaha. Ini tidak mungkin nih kata Abu Jahal. Ditolaknya. Tapi oleh Abu Bakar apa? Ini manhaj namanya ini. Ini metode beragama namanya. Apa kata Abu Bakar? Ketika dia tanya, yang ngomong siapa? Yang ngomong adalah beliau. Muhammad yang ngomong. Apa kata Abu Bakar? La in kana huwa qail la sadaq. Kalau dia yang ngomong pasti benar. Ini metode beragama namanya. Kalau sudah Nabi yang ngomong, tidak pun masuk oleh akal, pasti benar. Pasti benar. Oleh karena itu, ulama salaf itu, generasi terbaik umat itu, dan cara beragama yang benar itu adalah mendahulukan nas daripada akal. Buang itu akal itu jauh-jauh. Jangan sampai gara-gara akal dan pemikiran kita justru mendobrak banyak agama, banyak doktrin agama. Jangan sampai nanti gara-gara mengikuti pemikiran-pemikiran kita, agama yang kita acak-acak. Nah, jadi ini pada poin yang kedua gitu ya, bagaimana nas harus selalu dikedepankan. Ini kalau kita ambil banyak contoh, saya kira akan sangat banyak gitu ya. Baik dalam persoalan akidah, kan ini yang sering yang sering menjadi perdebatan lah gitu ya. Banyak kadang-kadang di antara orang yang menilai makna-makna nas itu melalui logika dan akal dia. Nah, ketika ada di antara nas itu yang dianggapnya itu tidak masuk akal atau seolah-olah nanti bermasalah dengan logika dia, maka nas sudah tidak lagi diterima, tapi dicoba untuk dipalingkan maknanya, dicoba untuk ditakwilkan. Pentakwilan itu harus ada dalil, harus ada alasan. Kalau tidak ada alasan ya tidak bisa diterima. Selagi tidak ada alasan yang jelas dalam pentakwilan, maka sulit untuk diterima. Tapi ketika ada pentakwilan dalam artian tafsir ya, karena ada takwil dalam artian tafsir, bagaimana menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, itu tidak ada masalah, dibolehkan. Tapi kalau takwil yang terlarang itu menyebabkan nanti hilangnya sesuatu yang ditetapkan oleh Allah pada diri dia, gara-gara ditakwil hilang makna itu pada diri Allah. Itu nanti akan membuat
kesalahan yang akan terjadi, kesalahan dalam berakidah. Dalam masalah masalah ibadah juga seperti itu. Bagaimana kita harus mengedepankan nas daripada akal. Saya berikan contoh umpamanya, ketika ada ditetapkan dalam kajian fikih itu iddah bagi perempuan. Apa hikmah dari iddah itu? Kan sering dikatakan hikmah dari iddah itu kan seperti untuk mengetahui adanya isi rahim atau tidak, janin dia hamil atau tidak, yang ditolak tadi itu hamil atau tidak, sehingga perlu ada iddah, ditunggu masanya untuk mengetahui itu. Tapi bukankah sekarang sudah bisa diketahui tanpa menunggu? Tidak pun sampai 3 bulan, 2 menit selesai itu oleh dokter tuh, tahu dia hamil atau tidak hamil. Sekarang pertanyaannya, kalau itu sudah tidak atau sudah bisa diketahui, apakah iddah sudah tidak berlaku? Apakah iddah harus dihapus? Ada yang berikutnya, memberikan kesempatan berpikir, siapa tahu suami istri menyesal bercerai, harus ada iddah. Kalau memang tujuannya adalah memberikan masa berpikir, kenapa yang suaminya meninggal harus ada iddah juga? Bukankah kalau suami meninggal tidak akan mungkin berpikir untuk kembali lagi? Nah, jadi ketika semua hikmah iddah itu teratasi oleh teknologi umpamanya, apakah iddah tidak perlu? Disinilah ketundukan akal kita harus ada. Jadi Allah katakan itu, maka akal kita harus tunduk, bukan berarti nanti kita coba-coba cari celah-celah logikanya untuk kemudian meninggalkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ciri-ciri ulama salaf, ciri-ciri generasi terbaik dalam beribadah, dia adalah mendahulukan nas daripada akal. Tinggalkan akal ketika memang berhadapan dengan nas, karena nas itu yang harus kita dahulukan dalam berbagai persoalan. Kita tidak berikan contoh banyak ya, tapi saya kira jelas itu contohnya itu, apalagi dalam persoalan akidah. Ya, kalau berikan contoh sangat banyak sekali Ustaz ya, dan tidak sampai waktu kita sepertinya. Betul. Poin yang lain barangkali bisa kita lihat juga di antara metode beragama itu, para ulama salaf tidak menjadikan mimpi sebagai sumber hukum. Tidak menjadikan mimpi sebagai sumber hukum. Ini lagi tren sekarang Ustaz. Lagi tren itu. Lagi viral Ustaz. Artinya mimpi mereka itu tidak akan bisa menjadi sumber hukum. Bahkan Imam Nawawi pernah mengatakan begini, seandainya ada berselisih umat Islam dengan masuknya Ramadan, besok Ramadan atau enggak, lalu ada orang bersaksi, malam tadi dia mimpi ketemu Nabi, kata Nabi besok Ramadan, tidak bisa dipegang, tidak bisa dijadikan sebagai ini. Maka mimpi itu masuk dalam kategori al-adillah ghairu mu'tabarah, dalil-dalil yang tidak mu'tabar. Dalil hukum kan ada yang mu'tabar, ada yang ghairu mu'tabar. Yang mu'tabar Quran, sunnah, ijma', istihsan. Tapi yang ghairu mu'tabar itu banyak juga. Di antaranya adalah ar-ru'yah. Afwan Ustaz, tapi persoalan mimpi dalam Islam ini dipandang seperti apa Ustaz? Bahkan banyak nabi dan rasul juga ada yang bermimpi Ustaz, seperti Nabi Ibrahim dan bukankah itu dari ini seperti apa Ustaz? Mimpi Nabi. Karena ini dijadikan alasan sebagian orang sekarang. Betul. Mimpi Nabi itu ru'ya salihah, dan itulah yang satu-satunya bisa menjadi mendapatkan legitimasi. Seperti Nabi Ibrahim. Nah, Ibrahim mendapatkan perintah menyembelih anaknya Ismail itu melalui mimpi. Ya kan? Dengan mimpi itu dia melalui mimpi itu Allah berikan perintah. Nah, dan itu Nabi. Sekarang kan Nabi sudah tidak ada gitu. Yang selain itu, mimpi selain Nabi, ini yang kita maksud tadi itu. Jadi mimpi selain Nabi ya tidak ada kekuatannya.
tidak punya. Meskipun punya namanya sama, Ustaz, ya. kekuatan. Nabi Ibrahim sama Pak Ibrahim itu beda, Ustaz. Iya. Ini fokus untuk apa ya? Untuk penetapan hukum gitu ya. Nah. Tapi kalau seandainya ada orang yang bermimpi 3 kali untuk hal yang sama, itu bisa-bisa mimpinya itu benar, tetapi bukan berarti itu nanti dalam menetapkan sebuah hukum, apalagi ketika hukum itu tidak ada pada pada nas yang lain, mendatangkan hukum baru gitu. Nah. Itu yang kita maksud. Seandainya lah mimpi itu dijadikan patokan dalam penetapan hukum, kita khawatir nanti berapa banyak lagi nanti cara-cara agama ini yang akan datang disebabkan oleh mimpi itu. Tapi kalau ada orang bermimpi umpamanya ketemu dengan Rasul, kan ada dalam hadis, kan ada mimpi Nabi, kan ada kan, man ra'ani fil manam faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Siapa yang melihat saya dalam keadaan mimpi itu benar, karena syaitan tidak bisa menyerupai. Lalu dalam mimpinya itu umpamanya dia mendengarkan pesan atau wasiat, kamu rajin-rajin tahajud. Ya udah, enggak apa-apa, karena memang tahajud itu sudah dianjurkan sebelum Nabi wafat. Dan tidak bertentangan, Ustaz, ya? Tidak bertentangan gitu. Untuk hal-hal yang seperti itu ya udah silakan saja. Karena tidak mendatangkan hal yang baru. Ini yang kita maksud adalah menetapkan sebuah hukum untuk sesuatu yang memang tidak punya landasan sebelumnya, seperti zikir-zikir tertentu. Kalau diajarkan salawat misalnya gitu, Ustaz, ya, yang harus dibaca pada waktu tertentu. Kalau sudah berkaitan nanti dengan cara gitu ya, dengan jumlah atau dengan bentuk, nah ini kita harus berhati-hati. Persoalan ibadah memang tidak kita kembalikan kepada Rasulullah. Maka poin yang pertama tadi adalah beribadah, beragama di atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Dahulukanlah nas daripada akal, kemudian tidak berpegang kepada mimpi. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, kalau tadi kita sudah mengetahui ciri dari manhaj ataupun metode yang benar itu seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini yang lazim mungkin di Asia Tenggara atau Asia Pasifik. Untuk mazhab ini sendiri, Ustaz, yang kita kenal yang mazhur adalah 4 mazhab. Mazhab Syafi'i, Maliki, Hanafi, dan Hambali. Yeah. Kalau untuk Indonesia sendiri, kita berbicara Indonesia, itu mazhab Syafi'i rata-rata yang mayoritas, Ustaz. Nah, ada juga apakah memang ada yang mengatakan kalau di Indonesia ini wajib mazhab Syafi'i. Kalau tidak mazhab Syafi'i berarti bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apakah memang kewajiban bermazhab itu harus dipatokan kepada satu mazhab, atau bebas memilih mazhab sesuai dengan fatwa-fatwa atau hal-hal yang dinyatakan benar sesuai dengan ketentuan Al-Quran dan Sunnah? Ini seperti apa, Ustaz? Iya, kalau kita lihat secara fakta gitu ya, mazhab itu berkembang memang pada wilayah-wilayah tertentu gitu ya. Kalau di ASEAN lah mungkin itu ya, Malaysia, Indonesia, Thailand, Patani itu kan rata-rata adalah bermazhab Syafi'i. Tapi kalau nanti di negara Teluk itu kecenderungan berpegang kepada mazhab Hambali. Kalau kita pergi pula ke bagian utara negara Islam, Maroko, Jazair, Mauritania, itu mereka adalah penganut mazhab Maliki kan. Di wilayah lain, Tajikistan dan lain sebagainya, itu kecenderungan bermazhab Hanafi kan seperti itu. Dan seperti yang kita katakan tadi, bahwa mazhab itu adalah hasil dari sebuah metode. Dilihat dari metode secara umum mereka beragama, mereka bisa dikatakan semua adalah sebagai mazhab salaf. Mereka bermanhaj salaf semua itu. Karena ulama mazhab itu mereka bermetode seperti yang tadi itu. Mereka mendahulukan Quran dan hadis, berdasar di atas Al-Quran dan hadis. Kemudian mereka juga tidak mendahulukan akalnya daripada nas.
Semua ulama mazhab itu seperti itu. Imam Syafi'i orang yang paling tunduk kepada nas. Disinilah dia mengungkapkan kata-katanya tadi itu kan. Kalau seandainya kalian temukan pendapat saya yang berbeda dengan nas, dan semua ulama mazhab bilang seperti itu, tinggalkan pendapat saya. Imam Malik bilang buang pendapat saya ini balik tembok tuh. Kalau seandainya ada yang bertentangan dengan nas gitu. Idza sahhal hadis fa huwa mazhabi. Apabila hadisnya sahih, itulah mazhab saya. Maka sebenarnya ketika kita mengikuti hadis-hadis yang sahih, kita sebenarnya Syafi'i. Karena Syafi'i bilang seperti itu. Asal sahih hadisnya, itulah mazhab saya. Asal kita mengikuti hadis yang sahih, berarti kita Syafi'i. Dan imam yang lain ternyata juga bilang seperti itu. Lalu kenapa mereka bisa terjadi pada beberapa hal, pada hal-hal yang sifatnya furu'iyah? Kan ada terjadi kan, terjadinya perbedaan di kalangan mazhab itu tidak mesti mengeluarkan mereka dari beragama sesuai dengan manhaj generasi terbaik gitu. Tidak sama sekali. Itu dikarenakan oleh konsep atau metode istimbat dan istihad mereka yang juga bervariasi. Saya berikan contoh umpamanya. Imam Malik, dia berpegang kepada amal ahlul Madinah. Kenapa dia berpegang kepada amal ahlul Madinah? Karena dia tinggal di Madinah. Nah. Imam Malik kan imam Darul Hijrah. Darul Hijrah itu maksudnya ya Madinah, di mana di situ ada banyak para sahabat dan beliau menyaksikan apa yang dilakukan oleh para sahabat. Maka dalam konsep istihadnya beliau amal ahlul Madinah. Ndak ada terang langsung dalam nasnya, ndak juga ada terang langsung dalam hadis umpamanya. Tapi ini menjadi kebiasaan dilakukan oleh ahlul Madinah, dijadikan pegangan oleh Imam Malik. Tapi Abu Hanifah yang tinggal di Irak, dia ndak jadikan amal ahlul Madinah sebagai sumber dalam penetapan hukum, sehingga nanti bisa hasilnya berbeda. Nah, oleh karena itulah perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab yang rata-rata ada pada persoalan furu'iyah itu, jika memang berdasarkan kepada dalil-dalil yang ada atau metode-metode yang berbeda, itu masih dapat ditolerir kalau memang ada pegangan yang kuat. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa mengklaim bahwa yang ahlu sunnah itu hanya yang bermazhab Syafi'i saja. Klaim ini akan apalagi untuk Indonesia nih, Ustaz. Untuk Indonesia umpamanya belum akan disebut sebagai ahlu sunnah kalau seandainya tidak bermazhab Syafi'i dalam persoalan fikih. Ini tidak bisa diterima. Jangan-jangan nanti kita salah dalam beragama karena kita sudah menempatkan Imam Syafi'i sebagai dasar beragama. Dasar beragama kita bukan Imam Syafi'i, tetapi adalah pendapat-pendapat Imam Syafi'i yang sejalan dengan hasil-hasil istihad beliau, yang sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau begitu nanti orang yang punya mazhab Hambali gimana? Orang punya mazhab Abu Hanifah bagaimana? Apakah mereka akan dikeluarkan? Tentu tidak. Tentu saja tidak. Nah, disinilah pentingnya kita tidak boleh fanatik dalam bermazhab. Fanatik dalam bermazhab itu dalam artian asal itu kata mazhab saya, itulah yang saya ikuti sampai mati. Dan tidak mungkin saya merubahnya kepada mazhab yang lain. Ini mungkin hanya kalaupun ingin dibolehkan itu untuk orang yang sama sekali sebagai seorang yang mukallid yang tak bisa mengerti sama sekali, itu mungkin dibolehkan. Karena kalau orang yang taklid itu nanti dia tidak orang yang tidak berpengetahuan sama sekali, itu kalau tidak taklid dia akan sulit untuk beribadah kan? Akan sulit dia untuk beribadah. Tetapi kan kita harus punya niat untuk mengangkat status dia lebih dari itu. Apakah kita mengajak semua orang untuk bertaklid? Apakah kita mengajak semua orang untuk tidak menambah pengetahuannya? Udahlah kamu cukup saja itu aja, amalkanlah itu sampai mati, selamat kamu.
Tidakkah kita berkeinginan untuk memberikan pengetahuan yang lebih ketika ada orang yang punya pengetahuan itu? Lalu untuk apa lagi dakwah? Untuk apa lagi? Di mana makna dakwah nanti? Dakwah bukankah adalah menyampaikan agama, mengajak kepada sebuah kebenaran? Kan itu yang dakwah kan? Nah, ini yang saya kira yang harus disadari secara bersama gitu ya, dipahami secara kolektif bahwa sesungguhnya wajar terjadi perbedaan di antara kalangan ulama mazhab, akan tetapi ketika kita punya dan bisa mengetahui manakah di antara pandangan-pandangan yang tadi lebih mendekati kepada kebenaran, kepada Al-Quran dan Sunnah, nampaknya memang kita harus menyampaikan, tapi dengan cara yang baik. Apalagi nanti ketika perbedaan dalam satu persoalan yang memang lebih memungkinkan untuk diketahui mana yang benar, mana yang salah. Karena ada nanti di antara perbedaan itu yang punya dalil yang sama-sama kuat. Kalau terjadi perbedaan di kalangan para ulama, dia masing-masing punya dalil yang kuat, ikhtilaf mereka, ini tidak mungkin memang untuk disanggah gitu, karena sama-sama berpegang kepada dalil dan memang punya status dalil yang dapat dipertanggungjawabkan. Kan banyak kan penyebab perbedaan itu kan banyak ya. Tapi ketika nanti satu punya dalil, satu tidak, satu ada pegangan dalilnya, satu tidak ada, satu hanya di logika-logikakan saja, dinalar-nalarkan saja, tidak punya alasan yang lebih jelas gitu. Ya kita harus memberitahukan. Dia tidak terima ya itu lain masalah. Tapi kalau menyampaikan ya boleh saja. Kenapa tidak boleh menyampaikan? Kalau seandainya memang ada sesuatu yang dianggap itu menyimpang, ya sampaikan. Itulah tugas sebagai seorang dai, tapi tetap dengan cara yang baik. Allahu a'lam. Tapi Ustaz, dari keempat mazhab yang masyhur ini kan masing-masing mereka mempunyai pendapat ataupun pemikiran-pemikiran berbeda terhadap manhaj nisad adalah metode dalam beragama ini. Jika keempat mazhab ini ada satu hal yang menjadi perbedaan, apakah terjadi kesalahan dalam satu mazhab ini? Apakah ini menjadi cacat untuk pendiri mazhab ini sendiri, atau itu tidak boleh diikuti, atau ini menjadi alasan untuk seseorang untuk tidak mengikuti mazhab itu? Ini seperti apa Ustaz? Terjadi kesalahan kecil? Kesalahan kalau seandainya terjadi mungkin bukan kesalahan ya, atau apa namanya, sulit juga untuk mengatakan bahwa kesalahan seperti itu sebagai seorang ulama besar gitu kan. Yang jelas dia sudah beristihad, tetapi mungkin oleh pandangan ulama yang lain mungkin tidak seperti itu. Katakanlah antara jumhur ulama dengan Abu Hanifah umpamanya, banyak sekali. 3 imam mazhab itu punya pandangan yang sama, tapi Abu Hanifah punya pandangan yang berbeda. Kita mungkin tidak bisa katakan ini kesalahan Abu Hanifah. Dia sudah beristihad, dan dia beristihad berdasarkan konsep istihad yang beliau bangun gitu. Itulah hasil istihad dia. Kalau kita mau ambil contoh umpamanya, oleh Abu Hanifah seingat saya mandi toharoh itu tidak perlu niat, tapi oleh jumhur ulama itu adalah sebuah ibadah, dan ibadah itu memerlukan ada niat. Tidak akan terangkat nanti hadasnya itu kalau dia tidak meniatkan bahwa mandinya itu untuk mengangkat hadas. Terjadi perbedaan kan? Ini jumhur, ini Abu Hanifah. Juga dalam kajian-kajian kaidah fikih, Abu Hanifah banyak punya perbedaan. Bahkan kecenderungan Abu Hanifah mengatakan wudu itu ndak pun tertib itu bisa sah. Karena apa namanya? Tidak ada keharusan seperti itu, tapi oleh jumhur tidak gitu. Ini pernah saya baca dulu, mungkin perlu kita lihat lagi nanti seperti apa sebenarnya, tapi seingat saya seperti itu gitu. Nah, itu berbeda sama jumhur. Nah, kita
alhamdulillah bisa membaca, kemudian juga bisa bertanya. Kan kita bisa bertanya kan kepada orang-orang yang alim, orang-orang mengetahui. Lalu kita dapat penjelasan lah bahwa yang dalam hal ini yang kuat itu adalah pendapat jumhur. Nah, saya umpamanya sebagai orang Hanafi, contoh nih, apakah saya akan bertahan dengan pendapat Abu Hanifah? Nah, itu maksud dari saya. Ya kan? Pokoknya apapun kata jumhur saya Hanafi. Apa itu sikap kita? Nah, disinilah pentingnya dan itulah makna dari kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar tadi. Nah. Dibawa logika itu pada mazhab Imam Syafi'i. Saya sebagai pengikut mazhab Syafi'i umpamanya, ketika ada satu persoalan yang diperselisihkan oleh para ulama, ternyata Imam Syafi'i berbeda dengan imam-imam yang lain. Dan oleh para pakar, para ulama juga pendapat yang lain itu ternyata lebih kuat umpamanya. Sekarang, apakah saya harus bertahan ataukah saya harus mengikuti yang lebih kuat? Jawabannya adalah harus mengikuti yang lebih kuat ketika memang kita sudah mengetahui mana yang lebih kuat. Inilah makna beragama tidak berdasarkan mazhab, tetapi beragama berdasarkan kepada pemahaman yang benar dari Al-Quran dan Sunnah. Dan ini bukan berarti tidak menghargai Imam Syafi'i, bukan berarti tidak menghargai Abu Hanifah seperti yang dituduhkan. Atau mungkin anti mazhab, mungkin ada yang atau dianggap sebagai anti mazhab. Siapa yang anti mazhab? Enggak. Justru yang ada itu adalah bagaimana kita menghormati semua mazhab. Nah, tapi seperti tadi, ketika terjadi yang saya contohkan tadi itu, maka tinggalkan fanatisme, jangan fanatik buta, sehingga nanti dalam kondisi apapun saya harus bermazhab Syafi'i. Mungkin kalau hidup Imam Syafi'i itu marah dia tuh. Karena Imam Syafi'i sendiri tidak menginginkan orang seperti itu terhadap dia. Imam Ahmad juga bilang seperti itu. Saya coba nukilkan ungkapan Imam Ahmad dalam persoalan, dan semua ulama mazhab bilang seperti itu. Apa katanya? La tuqallidni wa la tuqallid Malikan wa la Thawr wa la Al-Auza'i wa khudh min haitsu akhadhu. Jangan kamu taklid kepada saya, jangan fanatik sama saya, jangan juga sama Malik, jangan juga sama As-Thawr, jangan juga sama Al-Auza'i. Khudh min haitsu akhadhu. Ambil pula pendapat itu dari mana mereka mengambil. Kan ada orang bilang, oh ini kan mereka bicara dengan siapa ini Imam Malik bicara? Imam Malik bicara bukan dengan orang awam ini. Imam Malik bicara dengan orang-orang yang alim juga. Nah. Oke, tapi orang-orang yang awam ketika diberikan kesempatan untuk belajar, dia harus banyak bertanya dan mencoba untuk mencari mana yang lebih benar. Lalu apa kata beliau? Wa qala min qillati fiqhir rajul ayyuqallidadinahu ar-rijal. Di antara kurang fikihnya seseorang itu, di antara bahwa seseorang itu lemah dalam berfikih, ayyuqallidadinahu ar-rijal, ketika dia taklid kepada orang dalam beragama. Jadi taklid itu hanya pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkara Imam Malik ini bicara pada orang-orang yang terpelajar, ya mungkin betul. Tetapi kita bawa dalam kondisi kita hari ini, artinya semangat yang terdapat dalam ungkapan beliau itu bukan hanya untuk orang yang terpelajar saja, tapi juga untuk orang lain yang juga harus punya semangat dalam menuntut ilmu. Ada fenomena di Indonesia ini, Ustaz. Kita cut sebentar, Ustaz. Indonesia kan mazhab Syafi'i rata-rata banyak, Ustaz, ya. Iya. Tapi ini fenomena seperti ini apakah bisa dibenarkan atau seperti apa, atau memang sudah merubah ajaran ataupun pemahaman-pemahaman yang sudah ditetapkan oleh Imam Syafi'i itu sendiri? Seperti kita mengaku mazhab Syafi'i, tapi banyak sekali amalan-amalan yang sebenarnya tidak dilakukan, bahkan dilarang oleh Imam Syafi'i itu sendiri, Ustaz, dan itu berlaku di masyarakat
kebanyakan kita Ustaz. Mungkin beberapa contoh bisa kita sebutkan seperti setelah meninggal ada tahlilan atau seperti apa. Bahkan itu diklaim itu adalah ajaran dari mazhab Syafi'i Ustaz. Iya. Ini seperti apa Ustaz? Baik. Maka sekedar klaim kan tidak cukup ya. Nah. Ketika mengaku-ngaku sebagai pengikut mazhab Imam Syafi'i, tapi terkadang justru meninggalkan apa yang menjadi pandangan Imam Syafi'i, walaupun nanti mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh sebagian Syafi'iyah kan, tetapi oleh Imam Syafi'i sendiri ternyata beda, ya? Ternyata berbeda. Ya, beda. Syafi'i itu para pengikut Imam Syafi'i. Masing-masing imam kan ada pengikutnya, dan bukti bahwa mereka tidak taklid sama imamnya itulah adanya terjadi perbedaan itu. Bahkan terjadi perbedaan antara murid dengan guru. Dengan guru gitu. Justru yang ini mungkin masuknya dalam persoalan ihda'us tsawab yang tadi itu ya. Masuk dalam ihda'us tsawab itu menghadiahkan pahala. Nah, justru yang dalam persoalan ini yang punya kecenderungan untuk membolehkan malah mazhab Hambali. Yang dalam hal ini bukan Syafi'i, bukan Syafi'i gitu. Di mana mazhab Hambali yang kebanyakan ada di negara Teluk atau seperti di Arab Saudi, mereka sangat tidak menyetujui itu kan. Dan itu menggambarkan bahwa mereka juga tidak taklid sama Imam Ahmad gitu. Nah, jadi jangan sekedar untuk mengklaim seperti itu. Dan kalau seandainya pun ada, ini juga titik yang perlu dipahami baik-baik. Ketika ada di antara ulama mazhab yang mengatakan boleh melakukan ihda'us tsawab, kebolehan seperti apa yang mereka yakini itu? Apakah mereka membolehkan seperti yang dilakukan oleh kebanyakan orang hari ini? Nah, ini juga perlu. Kan kadang-kadang ketemu kita di satu buku, oh boleh rupanya oleh imam ini. Yang dibolehkannya seperti apa? Maka kalau kita baca lebih jauh apa yang dikatakan oleh Imam Ahmad dalam persoalan ihda'us tsawab, menghadiahkan pahala itu seperti oleh seorang anak ketika ia bacakan Al-Quran untuk orang tuanya, bukan seperti tradisi-tradisi yang berlangsung hari ini. Kalaupun ada yang membolehkan gitu. Nah, oleh karena itu, ayolah kita kembali kepada bagaimana cara beragamanya generasi terbaik. Kita kedepankan Al-Quran dan hadis, kita kedepankan nas, kita pahami agama melalui mazhab tertentu silahkan, tetapi bukan berarti beragama di atas mazhab, tetapi kita harus beragama di atas apa yang diyakini oleh mazhab tadi itu yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau itu yang kita lakukan, barangkali mungkin akan semakin nyaman kita dalam beribadah. Masya Allah, ini sudah sangat jelas perbincangan kita yang lumayan singkat sebenarnya kalau untuk pembahasan manhaj dan mazhab ini Ustaz. Udah hampir 1 jam. Ini pertanyaan pamungkas mungkin Ustaz. Barangkali juga bisa nasihat kepada kaum muslimin semuanya atau untuk yang menyaksikan podcast kita di malam hari ini, seberapa penting ini manhaj ataupun mazhab ini Ustaz dalam kita beragama, karena kita disuruh menjadi muslim yang kafah Hasan. Seberapa penting, apakah sampai-sampai ada ungkapan kalaupun memilih pasangan hidup nantinya yang akan melahirkan generasi berikutnya, kita harus semanhaj. Iya. Ini nasihat Ustaz seperti apa Ustaz? Iya. Baik. Bermanhaj dalam artian beragama sesuai dengan yang diajarkan Rasul tentu sangat penting sekali. Kita mau beragama dengan cara apa lagi? Rasul diutus untuk menyampaikan agama. Seandainya Rasul tidak datang, bingung kita bagaimana cara menyembah Allah, bagaimana cara beribadah. Oleh karena itu cara yang paling tepat dalam beragama adalah menjalankan ibadah itu sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu seperti yang dipertanyakan tadi itu, bagaimana kok sampai mencari jodoh pun, mencari pasangan pun harus yang manhaj.
Bahkan ada yang mengklaim harus semazhab juga. Kalau ini Syafi'i maka calonnya juga harus. Juga. Saya khawatir ini nanti mempersulit kehidupan kita gitu ya. Kalau dari segi keabsahan nikah ya saya kira tidak. Syafi'i, mazhab Syafi'i perempuannya, mazhab Hanafi laki-lakinya saya kira ya sah-sah saja. Cuma mungkin dalam beberapa hal itu bisa saja membantu dia dalam membangun rumah tangga dengan lebih nyaman atau lebih tenang gitu ketika mereka dalam satu manhaj. Saya berikan contoh maunya. Ketika seorang istri yakin dia umpamanya, ini contoh. Seandainya seorang istri yakin dia bahwa musik itu haram umpamanya, tapi suaminya enggak. Lalu nikah dia. Ajarnya nanti suaminya sibuk aja muter musik, sementara istrinya itu akan cekcok terus. Nah, kalau dalam artian itu ya barangkali kalau yang sepikroh akan lebih nyaman ya bisa saja, tapi sepikroh itu maksudnya harus lagi-lagi ukurannya kan ada kan Al-Quran dan Sunnah. Atau kalau umpamanya istrinya memandang perempuan itu jilbabnya harus begini, sementara suaminya ya pokoknya asal ketutup aja lah, walaupun jilbab jilbab bunuh diri gitu kan, enggak apa-apa. Ini nanti justru akan jangan-jangan nanti suaminya ketika ada acara di kantor dia ingin dia istrinya mungkin udah kamu tampilnya jangan terlalu ini, nanti merusak apa kita kan, mungkin enggak itu terjadi, mungkin ya. Nah, oleh karena itu barangkali kesamaan yang tadi itu ya dalam mazhab atau dalam fikroh gitu ya, itu tujuannya untuk lebih memudahkan membangun rumah tangga. Tapi kalau kesamaan manhaj dalam artian harus ngikut Rasul, itu memang harus itu. Tidak mungkin kita nikah Syiah, perempuannya Muslim lalu laki-lakinya Syiah, karena Syiah sangat tidak bisa diterima manhajnya. Nah, ini kan kalau kita bicara manhaj tadi kan, orang Syiah itu dia punya metode dalam beragama, diantaranya begini, bahwa hadis itu yang bisa diterima itu adalah kalau seandainya sanadnya itu sambung kepada Ali lalu kepada Rasul. Itulah satu-satu hadis yang diterima. Kalau enggak, silsilah sanadnya enggak ada nama Ali bin Abi Thalib di ujungnya, itu enggak, bagi mereka enggak hadis. Nah, ini bagaimana mungkin nanti akan menikah Ahlus Sunnah dengan Syiah? Nah, kalau dalam artian ini harus mesti itu yang semanhaj dalam artian seperti itu. Wajib saja. Iya, kalau enggak nanti kacau dia. Satu punya pemahaman yang bahkan bisa kufur kan, yang satu lagi tidak akan bisa menjalani kehidupan. Nah, tapi kalau perbedaan-perbedaan pemikiran dalam artian mazhab atau mungkin fikrah-fikrah seperti ada yang sedikit dalam pergerakannya lebih gesit, yang satu mungkin agak biasa-biasa, itu mungkin masih dalam batasan yang dapat ditolerir. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Jazakallah khairan Ustaz untuk waktunya, sudah lebih Ustaz kita 1 jam dan Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan perbincangan kita ini bisa bermanfaat untuk antum semuanya, dan silakan antum download, share nanti ke semua keluarga dan semua teman-teman, semua kaum muslimin, barangkali saja ada unta merah di sana. Kita akan berjumpa lagi insya Allah di podcast berikutnya dengan perbincangan yang berbeda tentunya. Dan jazakumullah khairan untuk perhatian antum semua, afwan untuk semua salah kata dan kilap bicara. Jazakumullah khairan juga untuk Ustaz yang sudah memberikan ilmunya, semoga bermanfaat untuk antum semuanya, dan khususnya kita di malam hari ini yang menyimak program podcast atau pondasi podcast dakwah Islami untuk kesempatan hari ini. Kita tutup dengan salah satu pepatah Arab, laqad yarjali jarhi sayfi bur'un wala bur'un lima jarahal lisan. Kalau pedang lukai tubuh masih kan ada harapan sembuh, tapi kalau lidah lukai hati kemana obat hendak dicari. Kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa
ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.